Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Siapa pembunuh Tupac Shakur? Tupac Shakur adalah rapper serta aktor Amerika di era tahun 1990-an, termasuk artis terlaris panjang masa. Biasanya gue mau membahas profilnya dulu, tapi kali ini daripada kelamaan videonya kepanjangan, jadi gue mau bahas sisi gelap Tupac Shakur. Tahun 1992, pada saat itu usia Tupac Shakur baru menginjak di 21 tahun. Tupac dan teman-temannya datang ke Marin City, di mana saat itu sedang ada peringatan 50 tahun kota Marin City. Segera setelah Tupac and the gang datang ke tempat itu, mereka bertemu dengan geng lain dan terlibat suatu percecokan hingga berakhir dengan hujan peluru. Salah satu peluru mengenai seorang korban yang berusia 6 tahun yang bernama Keith Walker Till. Tidak ada satupun dari pihak Tupac Shakur mau mengakui kesalahannya ini, hingga polisi pun mundur menginvestigasi kasus ini, termasuk kasus yang misterius karena tidak ada yang tahu siapa yang menembak Keith Walker Till. Setahun kemudian, tepatnya pada 31 Oktober 1993, Tupac pada saat itu sedang berjalan dan ia melihat ada seorang pengendara mobil yang berkulit hitam sedang dipukuli oleh dua orang laki-laki berkulit putih. Tupac pun menghentikan kendaraannya dan mencoba menolong laki-laki yang kulit hitam itu. Dan dua orang laki-laki kulit putih ini mengacungkan senjata kepada Tupac hingga Tupac pun mengeluarkan senjatanya dan ia menembak dua laki-laki ini, yang kemudian diketahui kalau dua orang ini adalah polisi yang sedang tidak bertugas. Jadi mereka tidak memakai seragam hingga membuat Tupac Shakur mengira kalau mereka bukan polisi. Keesokan harinya Tupac Shakur ditangkap, namun ketika ia didakwa di pengadilan, Tupac Shakur pun tidak terbukti bersalah karena kedua polisi itu ternyata sedang baru habis mabuk-mabukan, mereka habis minum, dan apa yang Tupac Shakur lakukan adalah sebagai self defense. Sebulan kemudian, 18 November 1993, Tupac Shakur ditangkap karena telah melecehkan seorang wanita bernama Ayanna Jackson di Hotel Parker Meridien. Ayanna Jackson ini sebelumnya, di 4 hari sebelumnya, bertemu dengan Tupac Shakur. Kemudian mereka lah, senang-senang lah di hotel, dan 4 hari kemudian yang di tanggal 18 itu Ayanna kembali lagi ke hotel, tetapi di hotel itu Ayanna dipaksa untuk meladeni beberapa pria, mengategorikan kalau ini adalah pemerkosaan. Membuat Tupac pun dihukum penjara selama 9 bulan. Selama Tupac di penjara, ia menikah dengan pacarnya. Tapi kemudian setahun kemudian ia bercerai setelah ia keluar di penjara. Tupac Shakur bisa keluar penjara lebih cepat karena ada orang yang membayar menebusnya sebanyak 1,4 juta dolar, adalah Suge Knight. Suge Knight ini adalah CEO Death Row Records. Bisa dibilang Suge Knight adalah orang yang sangat berperan di balik suksesnya rapper-rapper, termasuk Tupac Shakur. Lalu lanjut lagi di 30 November 1993, pada saat itu Tupac masih dalam proses pengadilan dengan Ayanna Jackson. Tupac dipaging oleh rapper lain yang bernama Booker, yang kalau kids zaman now belum gitu ngerti ya pager itu apaan ya. Pager itu kayak semacam alat komunikasi satu arah yang bentuknya berupa teks. Jadi Booker minta agar Tupac itu mau ikut rekaman dengan Little Sean, penyanyi rapper lain. Tupac setuju kalau si Booker itu mau membayarnya sebanyak 7.000 dolar. Booker pun mengiyakan. Dalam perjalanan Tupac ke studio, Tupac mendapat telepon dari Booker yang menanyakan kenapa kok datangnya lama sekali. Booker menelpon yang ketiga kalinya, bilang kalau dia tidak ada uang. Tupac bilang ke Booker kalau kamu tidak ada uang, tidak ada rekaman. Yang keempat kalinya Booker menelpon kalau yang membayar Tupac nanti adalah Uptown Entertainment. Maka Tupac pun balik lagi ke studio. Lewat tengah malam Tupac sampai ke studio karena dia pada saat itu lagi naik daun, jadi orang-orang yang agak-agak heboh gitu. Siapa yang nggak kenal Tupac Shakur? Masih di gedung yang sama tapi beda lantai, ada Biggie Smalls dan juga Puffy Combs yang sedang rekaman. Tupac sempat melihat ada bodyguard Biggie Smalls. Namun ketika Tupac memencet lift, ia mau naik ke lantai di mana ia mau rekaman itu, Tupac diserang dan ia dirampok dan ia ditembak. Namun Tupac selamat. Tidak ada yang menduga kalau Tupac berhasil melalui serangan ini, karena yang serangannya termasuk parah juga ya. Apalagi ketika melihat Tupac datang ke pengadilan. Tupac mengatakan kalau pelakunya adalah Puffy Combs dan Biggie Smalls. Pada saat kejadian itu banyak rapper-rapper lain yang memakai perhiasan yang lebih bling-bling daripada Tupac. Tapi entah kenapa Tupac yang perasanya lebih sedikit itu justru diserang. Sejak saat itu Tupac menjadi selalu waspada dan ia sering terlihat memakai jaket anti peluru. Paham kan maksud gue? Banyak yang senang sama dia dan juga banyak yang gak senang sama dia.
Kronologi peristiwa ini adalah di tanggal 7 September 1996. Dimulai pada pukul 8.39 malam setelah pertandingan Bruce Seldon versus Mike Tyson. Trayvon Lane adalah salah satu temannya Tupac Shakur memberitahu kalau di situ ada Orlando Anderson yang sedang sendirian. Dan Orlando ini bilang kalau ia mau merebut medali Death Row. 8.45 Tupac langsung nyamperin Orlando. Dia bersama dengan fan lainnya memukuli Orlando. 8.55 mereka lanjut ke Luxor Hotel. Di sana Tupac mengganti bajunya. Rencananya mereka mau nongkrong di klub 662. Suits Knight minta Tupac supaya naik aja ke mobilnya BMW 720IL dan bodyguardnya ngikutin di belakang berjaga-jaga. Siapa tahu mereka butuh mobil tambahan kalau misalnya mereka mabok nanti. Nah, kalau mau ngelihat dari sini, sebenarnya lebih enak kalau kita datang ke lokasi. Tapi apa daya, gue nggak ada dana buat datang ke sana. Jadi kita lanjutin aja lewat di Google Maps ya. Dari sini, Luxor Hotel and Casino mau ke Club 662. Itu jauhnya 16,7 miles. Lumayan jauh juga sih. Kita ngeliat dulu dari Luxor Hotelnya nih. Sampai ke Tupac Memorial ya. Di situ Tupac Memorial adalah tempat penyerangannya. Terus dari Luxor Hotel mereka keluar dari sini sampai ada di perempatan. Di depan ini perempatan ini Tupac mau menurunkan kaca jendelanya karena dia duduk di kursi penumpang, yaitu di sebelah kanan. Ada orang yang dikenalnya yang bernama Leonard Jefferson, temannya Tupac yang kebetulan juga berhenti sejajar dengan mobilnya. Tupac ini ngajak Leonard supaya ikut ke klub 662 karena mau nongkrong lah rame-rame. Terus Leonard okein, lalu Leonard bilang kalau dia mau potret Tupac. Itu adalah fotonya Tupac yang terakhir. Pukul 11.10 setelah mobilnya jalan lagi, polisi sempat menyetop mobilnya Suits karena Suits melepas plat nomornya yang entah kenapa dilepas. Apakah nomornya itu apa ya? Orang-orang tahu ya itu mobilnya Suits, atau dia merasa takut kalau dia dibuntutin, tapi kan di belakangnya ada bodyguardnya ya. Ya pokoknya dihadang polisi minta supaya platnya itu dipasang kembali. 11.15 sampai di posisi ini, mereka berhenti sedang ada lampu merah. Di sebelah kiri BMW itu ada mobil lain yang ikut berhenti, yang isinya 2 cewek. Mereka tuh goda-godain Tupac dan juga Suits sampai akhirnya mereka tuh nggak menyadari kalau ada Cadillac putih yang lewat di sebelah kanan, karena kanan belok langsung. Jendela belakang Cadillac itu diturunkan kemudian menembaki Tupac. Kepala Suits kena serpihan peluru, kemudian Suits pun muter balik pergi dari lokasi. Ada polisi yang sedang memakai sepeda pada saat itu mengira kalau yang menembaki mobil ini adalah mobil yang di belakangnya. Jadi pada saat mobil itu mau ikut menyusul Suits, mereka dihentikan. Banyak teori yang beredar seputar siapa pelaku pembunuhan Tupac Shakur. Terlebih ada juga yang mencurigai kalau Orlando Anderson adalah dibalik pelaku pembunuhan ini. Orlando Anderson yang dipukul Tupac Shakur 3 jam sebelum kejadian penyerangan ini. Tapi sampai Orlando mati pun ia tidak mengaku. Ia bilang kalau dia fansnya Tupac Shakur. Kalau melihat CCTV bagaimana Orlando sampai habis dipukul dan juga ditendang Tupac dan kawan-kawan, setidaknya dengan perencanaan. Itu di mana si Tupac nginap, kamar nomor berapa. Oke, ayo kita lakukan serangan balik. Untuk mengerahkan bala bantuan dalam waktu yang sangat singkat ini, berarti setidaknya hanya ada sedikit orang. Mengingat hanya ada 1 mobil pada saat kejadian itu, yaitu Cadillac putih yang sampai sekarang tidak diketahui itu mobil siapa. Kalau melihat cara pelaku yang menembak Tupac Shakur bertubi-tubi, ada 3 kemungkinan yang bisa gue simpulkan dari sini. Pelakunya sedang mabok, pelakunya sedang pusing, jadi dia berkunang-kunang sampai menembaknya nggak pas, atau dia baru kali itu megang senjata, baru kali itu belajar nembak, jam terbangnya masih rendah, atau juga ia berhati-hati supaya yang di sebelahnya tidak kena, supaya tepat sasaran. Ya walaupun tembakannya meleset, walaupun tembakannya kurang tepat juga. Rombongan yang di belakang BMW ini bilang kalau mereka pada saat itu sih melihat keempat orang yang ada di Cadillac putih, tapi mereka tidak mau memberitahu siapa-siapa saja. Asumsinya ada yang melihat Orlando Anderson di dalam mobil itu. Orlando Anderson yang menembak. Suits sendiri ketika ditanya polisi tentang kejadian itu, ia berkata, I see nothing but I heard something. Karena Suits sendiri hanya terkena serpihan di kepala dan rumornya Suits justru yang merencanakan kejadian ini.
Terlebih, ia memiliki hutang yang cukup besar kepada Tupac, yaitu sebesar $3 juta. Kita lihat dulu ke aftermath. Setelah kejadian ini, pecahlah perkelahian antar geng. Ya memang sih sudah pecah juga ya sebelumnya, tapi kali ini lebih ke kawah-kawahnya gitu. Orlando Anderson yang sempat menjadi tersangka pertama, ia ditembak mati 1,5 tahun setelah kejadian ini. Biggie Smalls yang sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tupac, karena mengingat beberapa tahun sebelumnya Tupac juga curiga kalau Biggie Smalls adalah yang merampok serta menyerangnya di studio musik itu. Biggie Smalls sendiri dibunuh 6 bulan setelah kejadian ini dengan cara yang hampir mirip dengan kematian Tupac Shakur. Ada yang mencurigai kalau Suge Knight yang menembak Biggie Smalls. Kasusnya Biggie Smalls juga masih dalam tanda tanya. Sayangnya sih gue penggemarnya Notorious Big sebenarnya, Notorious B.I.G. Suge Knight di penjara. Setelah kejadian ini, Suge Knight yang paling terkena dampaknya ya. Ia di penjara karena ikut dalam penyerangan Orlando Anderson di MGM itu, dan sejak itu adalah the lowest point of his life. Hidupnya semakin lama semakin suram hingga saat ini. Ia mengalami kebangkrutan, bahkan sempat menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan Biggie Smalls, tapi tidak ada bukti ya. Sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa pelaku penembakan Tupac Shakur dan Biggie Smalls. Meskipun tahu, mereka itu tidak akan memberitahukannya kepada pihak yang berwajib karena mereka mau menyelesaikannya sendiri. Ini seperti perkelahian antar geng. Walaupun ada juga yang mengatakan seharusnya yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Trevor Lane. Seharusnya Trevor itu tidak ngompor-ngomporin Tupac supaya ikut menyerang Orlando, apalagi Tupac tidak kenal dengan Orlando siapa dan apa daya ya. Ada teori yang mengatakan kalau Tupac Shakur itu terlihat di Kuba atau Tupac Shakur ini menutupi kematiannya, tetapi gue ragu dengan teori itu untuk tujuan apa lagi. Tetapi sudahlah, mau diapain juga ya. Cuma channel gue yang ngebahas hal seperti ini. Kalian subscribe. Stay safe and stay healthy.